Nah, menurut Imam Nawawi, ini adalah aham ma yudkar fil bab. Nah, ini kebiasaan Imam Muslim ini metodologinya ya. Dalam setiap satu bab ini, hadis yang jadi rujukan pertama adalah ditempatkan di hadis pertama. Karena hadis berikutnya bab tentang ini banyak yang lain. Hadis yang kedua, ketiga, tapi temanya sama dengan relasi yang berbeda-beda. Kemudian biasanya hadis yang namanya hadisul bab ya, hadis bab maksudnya. Nah, hadis yang pertama ini biasanya disebutkan adalah hadis yang dari segi periwayatan itu paling sahih. Makanya nanti kalau yang kedua temanya yang sama itu adalah tingkatan perawinya di bawah hadis yang pertama. Itu kebiasaan siapa? Metode bukan kebiasaan, metodologinya memang seperti itu kalau saya Muslim ini. Yang kedua itu sama hadisnya. Isinya sama segala macam, kata dia biasanya hanya berbeda apa? Wa fihi ba'du ziyadah wa nuqsan aruf. Ada beberapa redaksi yang tambahan, ada yang kurang seperti itu. Itu biasa ya. Nah, ini hadis yang jadi rujukan yang pertama. Oleh karena itu di sini Imam Nawawi mengatakan dalam penjelasannya ya, aham majidkar fil bab adalah hadis yang paling penting ya di bab ini ya. Kemudian mengatakan ada beberapa hal yang dibahas oleh para ulama yang diperdebatkan terkait substansi dari hadis ini ya. Di antara pertanyaan-pertanyaan katanya pertama kan, apakah iman itu yazid wa yanqus atau tidak? Nah, ya. Iman itu bertambah atau berkurang? Nah, itu pertanyaan pertama ya. Naik atau turun gitu kan? Wa annal a'mal minal iman amla. Ada juga pertanyaan yang kedua yang dibahas para ulama, apakah amalan itu bagian dari iman atau bukan? Nah, gitu kan iman itu nanti kan kita lihat ya. Waqad aksaru al ulama rahimahullah minal mu'taqaddimin wal mu'taakhirin al-qaul fi kulli ma dzakarnahu. Jadi para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini ya, dalam masalah yang dua tadi. Yang pertanyaan-pertanyaan tadi ya, apakah iman itu bertambah atau tidak? Apakah iman itu amal itu bagian dari iman atau bukan? Kita lihat sini misalkan qala al-Imam Abu Sulaiman Ahmad bin Muhammad Ibrahim Al-Khattabi Al-Bisti Al-Faqih Al-Adib As-Syafi'i, lagi-lagi Syafi'i dia. Mesti begitu ya rujukannya, dari kalangan As-Syafi'i. Al-Muhaqqiq, seorang yang muhaqqiq, muhaqqiq itu orang yang peneliti lah kalau bahasa kita ya. Kitab Ma'alim Sunan, dia mengatakan ma aksaru ma yaglutun nas bi hadhil masalah. Banyak orang terkait masalah pertanyaan tadi itu keliru dalam memberikan penilaian pendefinisian tadi ya, penilaian tadi ya. Kemudian dia mengatakan kemudian dia Imam Nawawi mengutip beberapa pendapat para ulama menukil ya. Fa amma Zuhri, Imam Zuhri ya, faqala, dia mengatakan al-Islam al-kalimah wal iman al-amal. Nah, menurut pendapatnya begitu ya. Islam itu adalah perkataan. Nah, iman itu amal. Beda ya dengan kita ya. Ini kenapa? Karena dia tidak punya dalil. Apa dalilnya? Wahtaja bil ayah qalatil a'rabu amanna. Nah, orang Arab mengatakan beriman. Berarti iman itu apa? Kalimat, ya, kata-kata. Benar juga ya kalau melihat ayat ini. Kul, katakan Muhammad lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin kulu aslamna. Walam yadkhulul iman fi qulubikum. Nah, wahtaja, jadi bil ayah yakni wadahaba ubayru ila anal islam wal iman syai'un wahid. Tetapi kemudian yang lain mengatakan ini menjadi rumit ya. Enggak apa-apa lah. Kalau enggak rumit berarti bukan kita gitu ya. Yang lain mengatakan innal islam wal iman syai'un wahid, bahwa antara Islam dan iman itu satu, hanya sama saja ya, sama saja. Itu pernyataan. Wahtaja bi qouli ta'ala, kenapa iman dan Islam itu satu? Ada dalilnya, ada, yaitu surat Ad-Dariyat ayat 35 dan 36. Fa akhrajna,
maka kami keluarkan mangkana fiha, barang siapa yang berada di neraka, maksudnya neraka itu minal mukminin, dari orang-orang beriman. Pama wajad nafiha, bukan neraka, maksudnya dari kampungnya orang yang akan diadab ya gitu. Jadi kami keluarkan dari kampungnya yang akan diadab tersebut orang-orang beriman. Pama wajad nafiha ghairu baitil minal muslimin, maka kami tidak temukan di kampung tersebut ghairu baitin, tidak satupun di rumah itu dari kalangan orang-orang muslim. Jadi yang pertama keluarkan orang-orang mukmin, maka di rumah di kampung tersebut tidak ada orang-orang muslim. Jadi berarti muslim dan mukmin sama. Nah, ini berdasarkan ayat ini ya. Nah, itu pendapatnya sebagian ulama. Qala al-Khattabi wa qad taqallama fi hadzal bab rajulan min kubara ahlul ilm wa sarqul wa mimma ila qalil min hadaini wa ladal akhar min ma'al mutaqaddim. Intinya dia mengatakan wasana paling kitabannya bulugu ada auraquhu al-mi'in. Jadi untuk hanya membahas apakah iman dan Islam itu sama ya, atau berbeda, itu sampai-sampai ada sebuah buku yang halamannya ratusan, itu hanya untuk membahas apakah iman dan Islam itu sama atau beda. Nah, apa perbedaannya kalau memang berbeda, atau persamaannya, apa dalilnya, segala macamnya. Itu adalah ada buku seperti itu. Akhirnya kata Al-Khattabi mengatakan begini, was-sahih min dzalika an yuqayyadul kalam fi hada wa la yutlaq. Nanti yang benar kata dia dalam masalah Islam dan iman ini adalah ayuqayyadul kalam, bahwa perkataan itu harus takyid itu ada label-labelnya, maksudnya ada pengertian-pengertian tersendiri masing-masing sebenarnya. Jadi tidak bisa kalau nyebut iman saja nggak bisa. Dia harus juga memikirkan apa itu Islam. Jadi masing-masing ada pengertian sendiri-sendiri menurut dia gitu. Wadhalika annal muslim qad yakunu mu'minan. Nah, dia mengatakan seperti ini. Kenapa demikian? Kadang-kadang tidak bisa dilepaskan antara iman dan Islam ini. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi maksudnya tidak bisa dibedain, kata dia menurut Khattabi ini. Karena kata dia, annal muslim, seorang muslim berarti berislam ya. Qad yakunu mu'minan, kadang-kadang dia beriman fi ba'dil ahwal, dalam kondisi tertentu, wala yakunu mu'minan fi ba'di, kadang-kadang dia tidak beriman dalam kondisi tertentu kan. Nah, mulai bingung gue ya. Makanya kalau ibu-ibu bingung udahlah didengarkan dulu aja Bu ya. Tapi kalau ini anak-anak muda mungkin bisa lebih cepat ya. Karena kalau ibu-ibu mungkin memorinya harus diupdate. Karena udah ya komputer juga sudah tua semakin lambat sama Bu ya. Kita juga semakin tua semakin lambat ya. Nah, jadi kadang-kadang ada orang muslim pada kondisi-kondisi tertentu dia mukmin, tapi dalam kondisi tertentu dia tidak mukmin. Berarti gimana nih maksudnya? Tidak mukmin. Wal mukmin, tapi katanya kalau orang beriman, muslim bijamil ahwal, pasti muslim dalam segala hal. Berarti kesimpulan saya kalau lihat kata-kata Al-Khattabi, setiap mukmin pasti muslim. Setiap muslim belum tentu. Itu kesimpulannya ya. Dia ingin mengatakan itu. Dia luar banget sih dia ngomong begitu ya. Dari tadi muter-muter ngomong aja begitu kan. Dan benar dia mengatakan begini. Fakulu mukmin muslim katanya. Walaysa kullu muslim mukminan. Setiap mukmin pasti muslim. Kalau begitu kita lebih enak nyebut mukmin atau muslim? Mukmin. Kami bangga sebagai muslim. Kadang-kadang gitu ya. Nah kalau menuju kepada madzhab Khattabi mungkin kita lebih baik kita bangga sebagai mukmin. Lebih apa? Lebih mencakup ya sebenarnya. Lebih mendalam. Oleh karena itu kan ini pendapat siapa? Pendapatnya Al-Khattabi sebenarnya. Wa qala Al-Khattabi qaulan fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi Khattabi kemudian mengutip beberapa hadis Rasulullah tentang al-iman ini juga mencakup muslim ya. Apa dalilnya? Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 cabang. Iman itu ada 70 cabang.
Yang paling tinggi itu adalah la ilaha illallah, yang paling rendah wa imatatul adza ani thoriq. Jadi buang apa? Duri dari jalanan. Berarti buang duri dari jalanan mukmin. Karena bagian daripada iman. Nah, ini ingin menunjukkan dalil bahwa ya, orang yang mukmin pasti dia muslim. Karena ada nanti yang mengatakan ya, bahwa mukmin itu adalah keimanan i'tiqad ya, Islam itu adalah amalan. Ada yang mengatakan begitu, tapi kemudian dibantah oleh Al-Khattabi yang mengatakan bahwa beberapa hadis menunjukkan bahwa amalan-amalan itu juga disebut iman. Contohnya, baru saja saya pengajian malam itu ada sebuah hadis Sahih Bukhari dan Muslim mengatakan begini, ayul a'mal afdol, amalan apa yang paling afdol? Yang pertama apa? Iman billah wa rasul. Berarti iman kepada Allah Rasul amalan. Berarti yang memang serumit itu ya, jadi hubungan antara iman dan Islam gitu. Nah, itu yang diperdebatkan oleh banyak ulama, dan di sini dikutip oleh siapa? Oleh Imam Nawawi ya, seperti itu. Jadi, nah itu terkait iman dan Islam. Kemudian yang kedua, iman itu yazid wa yanqus. Ini maksudnya apa ya? Nah, orang-orang Mu'tazilah mengatakan, bagaimana mungkin keimanan yang sifatnya dalam hati ya bisa berkurang? Misalkan seperti itu, bagaimana iman kepada Allah agak berkurang nih imannya? Kok bisa begitu? Kenapa? Kan iman itu jadinya syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa berkurangnya? Wa asyhadu anna muhammadar rasulnya hilang nih, lagi hilang nih. Ini kata orang Mu'tazilah enggak masuk akal nih, kalau al-iman yazid wa, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan begitu. Ente karena terlalu fokus, yang namanya iman itu terlalu fokus kepada amalan hati. Padahal dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya amalan itu juga masuk ke dalam iman. Jadinya kita mengenal al-imanu yazid wa yanqus. Maksudnya apa? Iman itu akan bertambah ya, kalau amalan soleh kita yang merupakan bagian daripada iman itu bertambah. Akan berkurang kalau amal soleh kita ya, kalau kita melakukan amalan maksiat. Karena maksiat itu bagian daripada iman, bukan daripada iman. Maksudnya amalan itu bagian daripada iman. Nah, itu konsepnya sudah berbeda. Jadi memang kenapa begitu? Karena memang ada hadis juga yang lain, al-iman itu yazid wa yanqus, yazid bil ta'at wa yanqus bil maksiat. Memang konsep antara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu apa? Selalu berbeda seperti itu kan. Nah, oleh karena itu perdebatan ini yang kemudian banyak dikutip di sini ya, di dalam sarahnya Imam Nawawi ini terkait, dia selalu melihat ya, membenturkan antara Ahlus Sunnah, Mu'tazilah, Khawarij gitu kan. Nah, kita kan aswaja semua ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita berpegang pada madhab Jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau orang dulu memang biasanya buat Jamaah Ahlus Sunnah wa Salaful Ummah biasanya gitu ya. Bukan wal Jamaah, itu kan aswaja itu terminologinya NU biasanya gitu kan. Jadi di sini anal iman, jadi kesimpulan kalau madhab Ahlussunnah wal Jamaah kata Imam Nawawi, anal iman qaulun wa amal. Nah, iman itu adalah perkataan juga perbuatan. Apa dalilnya? Banyak dalam ayat Al-Qur'an ya. Liyazdadu imanan ma imanihim wajidnahum huda wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda walladziina ihtadaw zadahu huda. Itu dalil ini banyak sekali. Wa yazdadu alladziina amanu imanan ayyukum zadatu hadhihi imana fa amal alladziina amanu fazadatu iman. Banyak sekali dalilnya. Pak iman malam tasawuf. Jadi iman itu katanya itu bisa bertambah dan bisa berkurang, tapi prakteknya dalam bab apa? Amalan seperti itu. Itu madhab Ahlus Sunnah wal. Kalau berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencakup ya Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambal. Gitu. Di luar itu biasanya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya madhab Syiah ya itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Itu beberapa hal yang diperdebatkan oleh para ulama ya terkait al-iman yazid wa yanqus ya. Kemudian terkait perbedaan antara iman dan Islam ya. Itu secara umum adalah yang menjadi perdebatan para ulama ya, di sekitar itu saja sehingga terkait masalah itu ya. Nah, kemudian karena Bang sudah pas ya, selesai kan. Nah, saya tadi sudah dikemukakan di depan bahwa kita tidak akan membaca semua sarannya. Kalau baca semua sarannya itu bisa sampai jam 8 siang gitu kan. Dan itu akan memakan waktu yang sangat panjang istilahnya seperti itu. Tapi ada beberapa hal tadi juga sudah disebutkan tentang keunikan tentang dari sisi sanad tadi ya, sudah saya sebutkan tentang bagaimana Imam Muslim menyebutkan dua sanad dalam satu hadis, apa maksudnya ya. Kalau bahasa kita maksud lu gitu kan, apa gitu kan. Ternyata dia ingin menunjukkan ada perbedaan antara dua sanad yang dia sebutkan tadi ya. Jadi ibu-ibu, kesimpulannya ya, kalau substansi isi hadis ini adalah tentang sebenarnya dia ingin menyebutkan penekanannya adalah tentang iman, Islam dan ihsan, dan penekanannya tentang bahwa takdir itu bagian daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah iman dan Islam itu adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, sehingga ada sebuah rumusan idza ijtama'a, apabila antara iman dan Islam itu, kata iman dan Islam itu bersatu ya dalam satu konteks, iftaroko, maka biasanya maknanya berbeda. Ya, itu penting ya, itu rumusnya. Idza ijtama'a iftaroko wa idza tahada ijtama'a. Apabila kemudian jadi ketika iman dan Islam itu dalam satu konteks itu ada ya, dalam satu kalimat ya, maka biasanya maknanya itu adalah ada perbedaan. Tetapi kalau masing-masing, iman di sini konteks yang lain, Islam di konteks lain, kita ada biasanya makna sama. Itu penting tuh. Itu rumusan yang akhirnya setelah berdebat lama itu rumusan apa? Udah mempertimbangkan dari perdebatan di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah sendiri terkait masalah iman dan Islam. Dan kita juga meyakini bahwa yang dimaksud berkurangnya dan bertambahnya iman itu adalah dari sisi amalannya. Kalau dari sisi keyakinan nggak boleh ya, nggak boleh dari sisi keyakinan lagi kurang nih, nggak kurang, sahabatnya kurang satu gitu. Nggak boleh kalau itu. Tapi kalau amalan boleh berkurang gitu. Kemudian itulah mungkin bukan ada kemudian lagi, itu terakhir. Nanti kemudian lagi nggak selesai ya. Nah jadi dengan begitu ya, hanya ada sebuah definisi yang sebenarnya diberikan juga oleh Imam Nawawi, mengatakan yang dimaksud dengan iman itu adalah at-tasdiqu bil qalb wal iqrar bil lisan wal amal bil jawarih. Itu definisi yang paling sering kita dengar ya. Tasdik membenarkan dalam hati, iqrar itu menetapkannya dengan lisan kita, dan mengamalkan dengan jawarih. Nah itu mungkin beberapa hal yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan kepada kita ya, dalam hal terkait konsep iman, konsep Islam. Kita tidak bahas ihsan ya, belum ya. Ini ada Pak Ihsan misalnya nanti ya. Dia tidak terlalu fokus ya Imam Nawawi ini terkait masalah ihsan ini, tapi mungkin penjelasan susulan lainnya akan kita bahas ya, kalau memang nanti kita bisa bertemu kembali di sini Bu ya, seperti itu. Silakan kalau ada hal yang mau ditanyakan. Yang tadi MC-nya ada dua MC-nya, Ustaz Afsal sama tadi yang pertama itu diputar-putar gitu ya, jadi agak lama itu. Silakan ibu-ibu mungkin langsung aja ya, kalau ada yang, atau bapak-bapak juga boleh ya, kalau ada yang mau ditanyakan terkait masalah hadis ini ya sebenarnya. Kalau hadisnya udah pada hafal ya.